Jadi saya terima surat suaranya tanggal 9. Langsung hari itu saya bawa ke Alhambra Library. Saya cek dan saya tahu bahwa sudah diterima tanggal 12. Menurut saya kenapa kita di California ini itu sangat aktif semua selesai ini karena dibuat dari awal, dari tanggal 5 Oktober mulai dihitung. Pennsylvania baru dibuka setelah hari ini, jadi kemarin. Jadi bayangin aja begitu banyak akhirnya jadi deadlock gitu. Jadi bagi saya itu kuncinya di situ. Mungkin lain kali kita bisa lakukan kayak gitu. Saya rasa waktu saya voting 4 tahun yang lalu lebih repot, lebih panjang. Saya harus tunggu ngantri, dan kali ini kan banyak sekali orang datang dan lebih banyak peraturan karena setiap kali habis itu kan harus dilap ya. Waktu dulu kan tidak harus gitu. Ini kan harus dilap apa semua, jadi akan banyak itu. Kita jarak semua, bayangin aja kalau vote per person gitu akan sangat-sangat tidak bagus menurut saya ya. Ada kekhawatiran nggak dengan suara-suaranya itu nggak sampai dan segala macam? Saya juga pikirkan gitu seperti Andi dengan seperti Semi. Saya juga pengen tahu. Jadi saya lihat bahwa kita itu ada barcode-nya untuk bisa di track, dan saya tahu udah di track, dan saya tahu kalau kita udah masukin dan ketahuan sudah diterima, nggak bisa lagi masuk. Kalau ketahuan ada gitu kita akan masuk penjara dan dituntut. Jadi dan so far saya lihat teman-teman baik dari Republikan maupun dari Demokrat, setahu saya ya, mereka lakukan dengan jujur. Nggak ada gunanya mau untuk tambah 1-2 suara dan kamu masuk penjara, itu nggak worth it gitu loh. Ada apa gitu, goblok banget kalau mau kayak gitu, mau bodoh-bodohin untuk apa gitu. Yes, saya percaya bahwa ini semua dilakukan dengan jujur. Saya percaya kejujuran orang, saya percaya kejujuran teman-teman saya yang di Republikan dan kejujuran teman-teman saya di Demokrat. Saya tidak ragukan itu. Saya rasa semua ini jujur, kita cuma tinggal tunggu hitung vote-nya aja. Masalah kecurangan kayak tidak. Saya cerita satu hal. Teman baik saya yang sangat mendukung Republik namanya Jam Peter Situmorang. Dia bekerja di kantor pos di San Bernardino dan dia ada accounting. So dia cerita sama saya karena dia adalah pendukung ini, karena ada sekarang lagi ini ada 3 suara katanya dibuang di tempat sampah. Jadi saya tanya ke dia, Yan, kamu kan Republik, itu menurut kamu itu benar nggak? Enggak, bucah, bohong itu. Saya tahu betul kantor pos, saya kerja di sini. Orang kantor pos itu sangat jujur, men. Itu sampai semua surat yang di-deliver, yang si Ivan Jangmel, mereka harus di-deliver sampai habis. Pulang kantor harus habis. Dan itu for sure semua akan di-deliver, dan itu bahwa ada dibuang apa gitu tuh tidak mungkin gitu loh. Karena mereka kan risiko kehilangan pekerjaan. Sekarang lagi susah dapat pekerjaan, bucek, dia bilang. Kantor pos ini pekerjaan bagus. Tidak mungkin ada orang mau risiko mau kehilangan pekerjaan untuk mau buang vote. Untuk apa buang vote gitu? Itu kan bisa 2 hal, bisa Republikan, bisa Demokrat. Itu yang saya rasa. Terus kemarin setelah memberikan suaranya, perasaan Pak Gubernur seperti apa? Perasaan saya sih lega karena saya sudah melakukan civic duty saya. Saya merasa bahwa setelah teman-teman kita semua sudah melakukan civic duty kita, hasilnya bagaimana, apa yang mereka itu terserah. Yang penting kita telah melakukan apa yang harus kita lakukan. Terutama saya ingatkan 60.000 orang diaspora Indonesia ada di LA. 100.000 orang diaspora Indonesia seluruh Amerika, 60.000 di LA. Dan di LA sudah dinyatakan bahwa California kita semua sudah terima, dua belah pihak pelong bahwa kita sudah menyetujui ini adalah hasil bersama. Sudah disetujui, jadi tidak ada masalah. Jadi berarti kita punya ini tidak ada masalah. Mungkin yang di state lain, Pennsylvania apa itu yang mungkin ini, tapi kita di sini mayoritas diaspora Indonesia so far tidak ada masalah seharusnya. Terus sekarang kan kita masih menanti nih hasil dari pilpresnya itu seperti apa. Nah, perasaannya seperti apa sekarang dan bagaimana nanti tanggapannya setelah hasil bebas? Ya, saya rasa bahwa terus terang ya, bahwa hal ini sebenarnya saya sudah antisipasi. Karena ini sudah dibicarakan sebelumnya, bahwa apa-apa pasti akan karena mau dibawa ke Supreme Court. Karena itu sudah dipersiapkan sebelumnya, karena di Supreme Court itu ada 6 voice untuk Republikan dan 3 Demokrat. Jadi pasti akan dimenangkan. Unfortunately saya rasa bahwa
Presiden Trump kemungkinan yang besar akan menang oleh karena suara seperti itu. Cuma walaupun kalau dengan kemenangan seperti itu mungkin akan membuat banyak orang tidak bisa terima. Mungkin. Kalau naik sampai ke Supreme Court dan Supreme Court kemudian memutuskan kemenangan berdasarkan parti lain, saya khawatir bahwa itu akan menyebabkan banyak orang tidak puas gitu. Itu yang saya rasa. Tapi saya rasa mungkin dia bisa. Oke, so kalau saya boleh counter argument dengan like being a devil's advocate, so you believe the system, but you don't believe another part of the system. Unfortunately, yang kita agungkan bahwa suara orang sangat berguna dan sangat berharga. Unfortunately, kayaknya di Amerika ini bukan suara orang yang sangat berharga, suara Supreme Court yang sangat berharga, yang akan menentukan segala sesuatunya. Unfortunately, kadang-kadang kita merasa tidak berdaya, karena kita tadinya kan, is my voice ya, tapi tampaknya unfortunately negara demokrat terbesar di Amerika, di seluruh dunia, kayaknya seperti begini. Ya, saya rasa electoral vote ya. Saya ikut 2 kali ikut rally-nya Trump. Itu banyak sekali orang, walaupun kita di California banyak ikut Trump, itu banyak yang mendukung dia. Kita bisa lihat orang-orangnya, kebanyakan karena kita di California, kita tuh dianggap sebagai yang kayak pro-white. If you are Republican, if you are conservative, that means you are pro-white. But that's not true. Ada yang seperti kita, yang Asian, Indonesian, ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, ada yang kulit kuning, semuanya sama. Cuma pendapatnya saja beda. Jadi kita konservatif, kita mean that we are not we are white supremacists, but stigmanya begini. Nah, yang berasa ya orang-orang yang they don't want to have a conversation anymore. That's right, yes. Sometimes of course kita punya pendapat masing-masing. Ya, cuman mereka tuh lebih outspoken, lebih agresif. Jadi kita kadang-kadang we step back. Dengan sudah menyerahkan surat suara, lalu sekarang kan kita lagi menunggu hasil pemilu. Perasaannya seperti apa? Lega nggak dengan sudah pemilu hari ini? Ini enggak juga sih. Ini kita karena masih menunggu hasilnya, dan hasilnya tergantung kamu melihat news yang mana. Ada yang kalau news yang leaning to the left, of course they say it's Joe Biden wins last night. If you look at more to the right, Trump still has a chance.